Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alipia Revisa dari kelas 10 Keperawatan 2 SMKN 4 Kota Tangerang Selatan. Di sini saya akan menjelaskan tentang anatomi, fisiologi, sistem perkemihan, dan proses pembentukan urin. Nah, di sini ada gambar anatomi tubuh dari wanita dan laki-laki. Nah, bagian-bagian organ sistem perkemihan yaitu ada atau anatomi sistem perkemihan yaitu ada ginjal, sepasang ginjal, baik wanita maupun laki-laki mempunyai sepasang ginjal. Kemudian yang panjang ini namanya ureter. Nah, baik laki-laki maupun perempuan juga mempunyai sepasang ureter. Kemudian setelah ureter ada yang namanya vesika urinaria. Ini vesika urinaria, Kemudian ada yang namanya uretra. Uretra yang panjang ini uretra. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang ginjal. Nah, ginjal ini terletak di dinding abdomen posterior. Nah, letak ginjal kanan dengan ginjal kiri itu berbeda. Ginjal kanan itu lebih rendah daripada ginjal kiri. Kenapa? Karena di ginjal kanan itu terdapat organ hati. Fungsi ginjal yaitu sebagai pengaturan tekanan darah, pengeluaran zat sisa metabolisme, kemudian ada pengaturan ion-ion penting, dan terakhir ada pengaturan asam basa tubuh. Nah, di ginjal terdapat neufron. Neufron di ginjal itu ada banyak banget, yaitu sekitar 1 sampai 4 juta neufron dalam ginjal. Nah, neufron ini merupakan unit fungsional terkecil untuk proses pembentukan urin. Nah, selanjutnya ada ureter. Ureter merupakan saluran penghubung antara ginjal dengan vesika urinaria. Nah, ureter itu mempunyai panjang sekitar 23 sampai 30 cm dengan diameter 30 mm. Nah, di ureter itu ada 3 lapisan. Lapisan luar yaitu ada yang namanya jaringan ikat, lapisan tengah yaitu otot polos, dan lapisan terakhir atau lapisan dalam yaitu mukosa. Ada vesika urinaria. Vesika urinaria itu tempat ditampungnya atau tempat penampungan urin. Di vesika urinaria itu mempunyai 3 lapisan. Lapisan pertama itu ada jaringan ikat yang berisi pembuluh darah dan syaraf. Kemudian ada otot polos. Lapisan tengah ada otot polos yang sewaktu-waktu itu berkontraksi ketika kita ingin buang air kecil, dan lapisan dalam atau lapisan terakhir yaitu ada mukosa. Nah, jika vesika urinaria terisi 300 sampai 400 ml, akan ada rasa ingin buang air kecil. Selanjutnya ada uretra. Ini uretra tuh yang ini, panjang ini yang pendek. Nah, kalau uretra wanita dengan laki-laki itu jauh berbeda. Uretra dari wanita itu lebih pendek, ukurannya sekitar 4 cm, panjangnya sekitar 4 cm. Sedangkan untuk laki-laki itu panjangnya sekitar 17,5 cm sampai 20 cm. Uretra juga berfungsi sebagai tempat pengeluaran urin atau tempat dikeluarkannya urin. Selanjutnya di sini ada neufron. Neufron itu sebenarnya kecil banget, cuma ini yang saya gambar ini adalah neufron yang sudah diperbesar. Nah, yang merah ini itu namanya arteri renal, sedangkan yang biru ini namanya vena renal. Nah, yang nomor 1 ini, yang ini itu namanya glomerulus, sedangkan yang nomor 2 itu namanya kapsula Bowman.
Yang nomor 3 adalah yang bagian ini adalah tubulus contortus proximal. Nomor 3 adalah tubulus contortus proximal. Nah, nomor 5 ini adalah tubulus contortus distal. Nah, yang terakhir ini adalah tubulus collectivus. Di sini saya akan menjelaskan tentang proses pembentukan urin. Pertama, pembentukan urin dimulai dari arteri renal. Darah dari arteri renal masuk ke glomerulus, kemudian di glomerulus akan disaring. Setelah penyaringan atau di glomerulus itu terjadi filtrasi. Setelah terjadi filtrasi di glomerulus akan masuk ke kapsula Bowman dan akan menghasilkan urin primer. Kemudian urin primer akan jalan menuju ke tubulus contortus proximal. Nah, di sini akan terjadi proses reabsorpsi. Nah, proses reabsorpsi ini menghasilkan urin sekunder. Nah, urin sekunder akan berjalan menuju ke lengkung Henle. Nah, di lengkung Henle ini terjadi penyerapan kembali, yaitu penyerapan air dan garam. Nah, kemudian urin sekunder urin sekunder berjalan lagi menuju ke tubulus contortus distal, dan di situ terjadi augmentasi atau urin menjadi urin sesungguhnya di sini. Nah, setelah menjadi urin sesungguhnya, urin akan menuju ke tubulus collectivus. Nah, di sini akan terjadi pengumpulan urin, dan kemudian urin akan setelah dari tubulus collectivus ini, urin akan menuju ke ureter, kemudian ke vesika urinaria, dan kemudian akan ke vesika urinaria. Di vesika urinaria, urin akan dikumpulkan hingga kita merasa urin terkumpul dan merasa akan buang air kecil. Dan kemudian setelah dari vesika urinaria akan menuju ke uretra, yang dimana akan terjadi proses pembuangan air kecil. Oke, segitu aja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.